Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu mengalir
Engkau baik Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Amin, haleluya. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Amin, amin. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus ada kemenangan. Amin. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk meneliti firman Tuhan, ya. Kali ini saya akan mengajak saudara membaca di dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 sampai 11. Rotok panjang, ya. Saudara perhatikan tiap kata ini bagus sekali, ya. Dikatakan ayat 8, kita baca sampai 11, ya. Dikatakan begini, sebab rancanganku, yaitu rancangan Allah. Rancangan itu berarti pikiran Allah. Allah itu berpikir. Pikiran Allah bukanlah rancanganmu, bukan pikiranmu. Ya, nanti saya jelaskan, ya. Dan jalanmu bukan jalanku. Jalan hidup saudara itu bukan jalan hidupnya Tuhan.
Nanti saya jelaskan ini. Saya bacakan lebih dulu ya. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, terus ayat yang ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apapun kusuruhkan kepadanya. Ini ayat 8 sampai 11 ini bagus sekali. Ya, coba saudara dengarkan. Pikiran Tuhan itu bukan pikiran manusia. Ya. Pikiran manusia itu terbatas. Terbatas sekali pikiran manusia. Tetapi pikiran Allah tidak ada batasnya. Ya. Jadi ayat 8 dan 9 itu menunjukkan pikiran Allah itu bukan pikiran manusia. Manusia itu terbatas. Terbatas sekali. Ya, tetapi pikiran Allah itu tidak ada batasnya. Upamanya, saudara mau keliling dunia, saudara punya uang, keliling dunia, bisa. Kenapa tidak? Saya punya uang, saya mau keliling dunia, bisa. Tetapi kalau saudara bilang, saya mau ke rembulan, nanti dulu. Bukan saja saudara tidak punya uang, tetapi membutuhkan kendaraan khusus untuk ke rembulan. Dan di rembulan tidak ada udara seperti kita di sini, tidak ada. Jadi untuk ke rembulan itu sulit. Menurut para ahli ya saudara, dia berkata begini, untuk mencapai rembulan itu dipikirkan ribuan tahun untuk manusia bisa sampai rembulan. Setelah sampai di rembulan, banyak kesulitan yang dihadapi. Di sana tidak ada apa-apa. Tidak ada tumbuhan karena tidak ada udara. Lantas kita hidup bagaimana di sana? Kita tidak bisa hidup. Tetapi itu menunjukkan keterbatasan manusia. Sebab itu Tuhan bilang, pikiranku bukan pikiranmu. Ya.
Jadi manusia itu pikirannya terbatas. Allah tidak ada batasnya. Kalau saudara mau tahu, Allah itu tidak punya batas. Dimanapun dikatakan Allah itu maha hadir. Di pucuk jagat raya, di sana ada Allah. Allah maha hadir. Di Indonesia Allah hadir. Di negara-negara lain Allah hadir. Malahan di tiap hati manusia itu Allah hadir. Itulah pikiran Allah yang luar biasa. Kita sering tidak memikirkan sampai di situ ya saudara. Karena kita tidak mampu. Karena tidak mampu, tidak mikir. Tetapi kitab suci berkata, Allah itu maha hadir. Sampai di tiap hati manusia itu Allah hadir. Nah, terus ayat 10-11 itu contoh. Ya, contoh. Dikatakan sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Hujan dan salju itu mengairi bumi. Ya. Membuatnya subur. Dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Ini merupakan wujud dari pikiran Allah yang tidak ada batasnya. Ya, dikatakan seperti hujan salju. Hujan salju itu turun ke bumi, dia tidak akan kembali. Tidak akan kembali seperti salju dan hujan. Dia turun ke bumi dan menjadi air yang mengairi bumi ini, sehingga bumi itu menumbuhkan hal-hal yang dibutuhkan untuk manusia. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya. Kalau dia bilang firman-Ku itu seperti embun atau seperti salju dan hujan, itu menunjukkan berkat kepada manusia. Sampai petani menanam, menumbuhkan akan hal-hal yang perlu untuk manusia. Saudara, kita sering kurang bisa memikirkan sampai di situ. Ya. Kita berpikir, aku harus berusaha supaya bisa mendapatkan hidup. Tapi usaha manusia itu terbatas. Hidup manusia itu terbatas.
Tapi Tuhan bilang, pikiranku bukan pikiranmu. Pikiran Tuhan tidak ada batasnya. Bahkan dikatakan Tuhan itu dari kekal sampai kekal. Tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Itu yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan merasa cukup sebagai anak-anak Tuhan. Segala permasalahan hidup itu kita tanggulangi sendiri. Salah. Dalam permasalahan hidup itu Tuhan sama dengan menurunkan salju dan hujan, mengairi bumi. Jadi kalau kita bergantung pada Tuhan, bumi ini akan menghasilkan tumbuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, dari situ saudara tahu, dengan singkat kata, hidup kita itu sangat bergantung pada Tuhan. Tidak bisa menggantungkan kekuatan kita, hati kita, pikiran kita, tidak bisa. Kita sangat bergantung pada Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bergantung pada Tuhan. Kita memperoleh hidup penuh berkat. Ya, mengalami macam-macam masalah. Tetapi yang dikatakan berkat itu, Tuhan memberikan jalan keluar untuk memperoleh kemenangan. Ya, saudara-saudara, biar dengan renungan yang singkat ini, saudara banyak doa. Ya. Mungkin saudara akan berkata, saya ya berdoa, tapi doanya itu sampai di mana? Yang Tuhan kehendaki doa itu lurus, tulus kepada Tuhan. Doa yang lurus, tulus kepada Tuhan itu hanya doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong kita, sehingga apa yang kita perlukan ditolong oleh Roh Kudus. Puji Tuhan ya, saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang terus meningkat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan, ajarkan kami mengerti bahwa pikiran kami ini terbatas sekali. Tetapi pikiran Tuhan tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, ajarkan kami bersandar kepada Tuhan, supaya kami menerima berkat-berkat yang tidak ada batasnya. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.